acara selanjutnya. Sambutan dari Yang Mulia Ketua MPR Republik Indonesia Bapak Bambang Susatyo SE MBA. Kepada Bapak kami persilahkan. Tes. Saya ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Sekretaris Jenderal Dirjen Pajak, yang mewakili Direktur Jenderal Pajak, seluruh staf Direktorat Jenderal Pajak yang hadir pada hari ini, Ketua Senat dan para anggota Senat, Sekolah Tinggi Pajak Indonesia, dan seluruh wisatawan yang hadir pada hari ini, dan tak lupa yang saya muliakan dan saya banggakan senior kita Pak Hadi Purnomo, mantan Jenderal Pajak, mantan Ketua BPK, dan sampai sekarang terkenal sebagai agen intelijen tingkat atas. Ini para wisatawan harus paham dan tahu, karena saudara-saudara sudah otomatis setelah wisuda dari sarjana pajak, lulusan Sekolah Tinggi Pajak Indonesia, otomatis secara tidak langsung saudara sudah menjadi mata-mata negara. Mata-mata yang memelototi dan melihat para warga negara yang lain jujur atau tidak melaporkan pajaknya. Termasuk juga orang tua kalian pastinya. Jangan melotot ke yang lain, tapi orang tua nulis laporan, mobil 10 ditulis mobil 1. Baik, terima kasih yang terhingga atas undangan kepada saya pada acara sosialisasi Single Identification Number atau SIN dalam memberantas korupsi secara sistematik di hari yang berbahagia ini, di hari para wisudawan wisuda atau menyelesaikan tugas-tugas belajarnya. Bapak, Ibu sekalian, para senat yang hadir, ikhtiar untuk membangun bangsa yang adil dan sejahtera sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memerlukan dukungan seluruh elemen bangsa, termasuk juga dukungan saudara-saudara sekalian yang baru saja dilantik. Ikhtiar bersama akan sanggup melawan rencana kemungkinan, ancaman kemiskinan, keterbelakangan, kesenjangan, dan berbagai ketinggalan yang lain. Tugas kita di sini atau di gedung ini, atau orang-orang di gedung ini adalah bagaimana setiap tahun kita tidak nombok, kita tidak pinjam uang ke luar negeri,
kita tidak ngemis-ngemis kepada para pemilik modal di luar negeri dan membayar hutang dengan beban bunga yang sangat tinggi. Tiap tahun paling tidak, karena antara pengeluaran dan penerimaan pajak, pengeluaran dalam rangka pembangunan mengelola pemerintah hari ini dan penerimaan pajaknya masih sangat jomplang, kurang lebih rata-rata kita minus 400 sampai 500 triliun. Ini terpaksa kita harus meminjam dari luar negeri atau menjual barang-barang kita, menjaminkan barang-barang kita dalam bentuk surat berharga. Nah, kalau kita tidak bersama-sama bergandengan tangan, maka cepat atau lambat semua aset-aset kita berada dalam penguasaan asing. Nah, inilah tugas saudara sekalian, bagaimana kita memutar otak, mencari jalan agar ada kesadaran yang tinggi dari kita warga negara untuk membayar pajak dengan sejujur-jujurnya. Karena kalau kita lihat daftar orang kaya kita, ini masih di atas rata-rata negara-negara kaya. Jadi kita ini lebih banyak orang-orang kayanya daripada negara kayanya gitu. Hampir orang kaya di dunia 10-20% adalah orang Indonesia, dan mereka kaya bukan dari mana-mana tapi dari sumber daya alam kita. Dia pasti awalnya adalah pengusaha hutan yang menjual kayu kita, pasti awalnya dia adalah pengusaha tambang yang menjual sumber daya alam kita. Nah, kemudian dikapitalisasi dari mulai ujung Monas sampai ujung Blok M, berilah gedung-gedung milik mereka. Bukan salah mereka, bukan pintar mereka, tapi bodohnya kita yang tidak bekerja serius untuk membangun bangsa ini. Nah, sumber-sumber pajak diantaranya ada di para konglomerat. Apakah mereka tidak mau bayar pajak? Mau, sangat mau. Asal aturannya konsisten, asal kita negara memberikan jaminan beliau-beliau atau mereka-mereka berusaha dengan tenang, tidak merasa terjebak atau tertipu. Kepastian berusaha itulah jaminan terkuncinya. Jadi kalau apa yang digagas oleh Pak Hadi Purnomo dalam transparansi yang diusung oleh Pak Hadi dalam Grand Strategy Single Identity Number atau ISIN, ini sangat tepat menurut saya pada hari-hari ini. Ikhtiar yang ditawarkan Pak Hadi lah yang tepat, pajak tanpa pemeriksaan atau business friendly. Saya yakin, saya saja dulu tidak pernah bayar pajak, tapi begitu saya bayar pajak, saya bangga. Bangga kenapa? Karena saya adalah pembayar pajak. Dan saya bisa menuntut negara kalau hak-hak saya dirampas atau diganggu. Karena saya adalah warga negara yang patuh membayar pajak. Nah, kesadaran itulah yang harus ditumbuhkan terhadap pengusaha-pengusaha yang berusaha di negara kita. Mereka bangga kok bayar pajak. Kenapa? Karena hasil pembangunan dari uang yang mereka bayarkan juga dinikmati oleh mereka juga. Karena ada ancaman yang serius kalau negara ini dan mereka tidak membayarkan kewajibannya, secara sosial ada ancaman serius. Kalau ekonomi bermasalah, kehidupan sosial masyarakat bermasalah, maka yang paling dicari pertama adalah para konglomerat, para orang-orang kaya. Apakah mereka jadi hidup tenang kalau ekonomi kita marat-marit? Tidak. Yang pertama merasakan ancaman dan masalah kalau ekonomi kita bermasalah dan sosial keekonomi masyarakat kita bermasalah, garis miskin tetap di bawah dan perut
rakyat bermasalah, maka mereka yang mendapat ancaman duluan. Ingat beberapa tahun yang lalu berbagai peristiwa yang timbul akibat masalah ekonomi, penjarahan, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang dijarah siapa? Ya, orang-orang kaya. Dirampas mobilnya. Ya, itulah. Jadi mereka juga memiliki kesadaran bahwa kalau bangsa ini secara ekonomi bermasalah, mereka juga ikut bermasalah. Tapi mereka juga tidak mau membayar pajak, tapi seolah-olah diperlakukan sebagai penjahat. Nah, inilah yang ditawarkan oleh Pak Pung. Saya menyebutnya Pak Pung, senior saya, ya, grand strategi dalam Single Identity Number atau SIN. Business friendly yang memaksa orang menjadi jujur. Jujur itu boleh kesadaran, tapi kadang-kadang harus dipaksa juga. Gitu. Ya itu nggak apa-apa. Karena undang-undang sudah mengatur bahwa kita membayar pajak itu dengan kesadaran sendiri. Nah, kalau sistem single ini berjalan, maka pemeriksaan pajak tidak perlu dilakukan. Inilah yang disebut business friendly. Ya. Target-target APBN akan dapat dicapai karena semuanya by system. Ya. Paling nanti petugas pajak akan bertanya, bukan memeriksa, bertanya. Kalau tahun lalu Misbakun nyetor pajak 10 miliar, kok tahun ini merosot 5 miliar ya? Nah, pajak harus bertamu ke Misbakun. Ada yang bisa saya bantu Pak Misbakun? Kok pajaknya turun? Iya, pasar turun katanya. Saya ditipu, rugi saya tahun ini katanya. Ini friendly. Malah kalau yang hebat lagi, petugas pajak terus bilang, ada yang bisa saya bantu Pak Misbakun? Nah, itu baru paten. Kami bisa memberikan keterangan kepada bank, merekomendasikan kepada bank bahwa Bapak adalah wajib pajak yang patuh, yang memiliki kredibilitas. Sehingga bank dapat mempertimbangkan Pak Misbakun untuk tambah kredit lagi. Kan begitu. Jadi harus saling mendorong. Itulah yang disebut business friendly yang dimaksud oleh Pak Pung tadi. Saudara sekalian, kompetisi memperebutkan investor dengan negara-negara kompetitor memang belum berhasil kita menangkan. Karena aturan negara kita ini sangat complicated dan rumit. Inilah yang hari-hari ini menjelaskan kepada kita kenapa Pak Presiden selalu ngamuk-ngamuk kalau bicara soal peraturan. Ya. Karena banyak aturan, peraturan dari mulai di pusat, provinsi, kabupaten, kota, ribuan peraturan. Dan itu semuanya menghambat investasi. Makanya sering galak Pak Presiden memangkas aturan-aturan yang menghambat investasi. Saya baru saja menerima 5 duta besar dalam 1 minggu kemarin. Ya, dari Bulgaria, Selandia Baru, kemudian Maroko, Singapura, rata-rata mengeluhkan soal peraturan. Banyak pengusaha di negara mereka ingin berbisnis, melakukan investasi di Indonesia. Tapi kemudian pulang dengan tangan hampa. Karena apa? Karena aturannya ngejelimet bener. Orang kok bawa duit ke Indonesia susah ya gitu. Padahal harusnya kita terbuka saja, dia mau bawa duit ya silakan saja. Dia mau beli gedung, mau beli kantor, mau beli tanah silakan. Emang dia bisa bawa gedung sama kantornya ke negaranya kan? Enggak. Terbuka, harus kita buka lebar-lebar semua tawaran untuk investasi di negara kita. Kita memang belum memenangkan dan kita sedang mengarah ke sana. Presiden sudah melakukan langkah-langkah untuk bagaimana menciptakan iklim dunia usaha yang friendly, yang baik, yang bersahabat bagi semua pengusaha, tidak saja pengusaha lokal, tapi juga pengusaha internasional. Bapak Ibu sekalian, bisnis friendly sebenarnya tidak hanya berkutat pada pemangkasan regulasi-regulasi yang menghambat, tetapi juga harus dibarengi dengan transparansi proses administrasi perpajakan. Hapusnya
Pemeriksaan pajak akan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan stabil, sehingga peluang untuk menarik investor datang ke Indonesia dapat meningkat secara signifikan. Pasti Pak Pung akan mendapat tantangan dari internal orang-orang pajak. Kalau sistem ini dijalankan. Kenapa? Loh, saya nggak bisa 86 lagi dong. Tapi inilah tantangan ya. Makanya negara harus bisa memberikan kesejahteraan bagi seluruh pegawai pajak dengan gaji yang cukup dan memadai, sehingga keluar rumah tidak diperlukan lagi sistem 86 ya. Bapak Ibu sekalian, rekonsiliasi nasional di bidang ekonomi ini adalah salah satu jalan keluar yang pertama yang harus kita tempuh, yang dapat menumbuhkan semangat kebersamaan dan gotong royong atau solusi saling menguntungkan antara dunia usaha dan pemerintah dalam menghadapi situasi ekonomi global yang semakin memburuk akibat ancaman resesi dan ancaman perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Jadi kalau sekarang banyak pengusaha yang menyimpan uangnya di luar negeri, males untuk masukin ke sini karena pajaknya juga pajak berganda, pajaknya sangat tinggi. Kadang-kadang belum apa-apa sudah diponis, you wajib pajak, you harus bayar sekian. Padahal menurut hitung-hitungannya nggak sampai sekian. Tapi kemudian ditarik ke wilayah lain untuk 86. Nah kira-kira itu tantangan juga. Makanya apa yang sudah dilakukan para jenderal pajak hari-hari ini dalam beberapa dekade ini harus diancurkan jempol. Hal-hal seperti itu sudah hampir lama, sudah hampir menghilang. Kesadaran para petugas pajak sudah mulai tinggi dan permainan 86 sudah bisa dikurangi dengan gaji yang layak yang sudah diberikan oleh negara dalam 10-15 tahun terakhir ini. Dan kita berharap upaya-upaya tidak cukup sampai di situ saja, tidak cukup menghilangkan 86 saja, tapi juga harus memberikan rangsangan-rangsangan baru, insentif-insentif baru bagi para wajib pajak agar mereka tanpa diminta sudah menyetor terlebih dahulu. Harus ada penghargaan, harus ada reward. Misalnya ketika kan tidak selalu pengusaha itu selalu beruntung atau mendapatkan untung. Ada kalanya dalam situasi tertentu dia merugi. Nah, disitulah petugas pajak harus memberikan rewardnya. Nggak apa-apa Pak, tahun ini Bapak bisa cicil atau diberikan pengampunan kalau memang betul-betul bisnisnya memang lagi susah. Karena kita lihat track recordnya ke belakang sangat bagus dan rajin, dan sumbangannya atau kewajiban dibayarkan tepat waktu, bahkan kadang-kadang belum ditagih sudah bayar. Ini harus ada juga. Jadi orang juga membayar pajak ada sesuatu yang diharapkan. Kalau suatu ketika saya susah, pasti permaklumannya lebih dari yang lain. Kira-kira gitulah. Bapak Ibu sekalian, tidak perlu diragukan lagi bahwa kami di legislatif sangat mendukung upaya-upaya eksekutif atau pemerintah yang berupaya terus-menerus untuk memperbaiki ekonomi kita. Tapi pemerintah juga harus ditunjang dengan kinerja tim ekonomi Kabinet Indonesia Maju, yang Indonesia Maju ini yang fokus mengurus masalah-masalah perekonomian yang menyangkut perut rakyat. Respon positif dari investor terkait kondisi sosial, politik, ekonomi di Indonesia harus dimaksimalkan. Jangan sampai tim ekonomi lengah dan investor yang sudah mau datang malah pergi balik badan ke negara lain. Tantangan kita yang paling dekat adalah Vietnam yang seringkali membelokkan orang mau ke Indonesia tiba-tiba ke negara mereka. Karena aturannya mudah, pajaknya friendly, ya banyaklah hal yang dilakukan karena di sana lebih nyaman. Nah, bagaimana kita membuat bisnis kita nyaman? Salah satunya ada di sektor perpajakan. Rekonsiliasi nasional di bidang ekonomi akan menghadirkan stabilitas karena pelaku usaha curang pada akhirnya mengakui dosanya dan pemerintah menerima pengakuan mereka dan memaafkannya. Kita pernah melakukan ini dalam tax amnesty yang kemarin.
untuk kemudian sama-sama membuka lembaran baru yang lebih transparan. Pertanyaannya, apakah mungkin ada tax amnesty jilid 2? Mungkin. Ya. Karena ini salah satu sarana untuk membuka lembaran baru bagi pengusaha untuk mengakui dosanya dan bayar kewajibannya. Setelah itu mereka hidup tenang, by system, sebagaimana ditawarkan oleh Pak Pung tadi, sehingga bisnis friendly tercapai. Dan target APBN bisa terpenuhi dengan baik. Tapi satu hal, janganlah kita membuat pengusaha merasa tertipu. Itu saja kata kuncinya. Karena tax amnesty kemarin beberapa kawan saya, kebetulan saya Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, mengeluh, wah kalau tahu gitu ngapain juga gue laporin, kira-kira gitulah. Nah ini juga harus jadi pelajaran bagi kita. Kalau mereka sudah jujur, ya sudah kita perlakukan dengan baik dan kita lihat kejujurannya terus-menerus kita monitor by system. Sebagai Ketua MPR, saya terus-menerus akan mendorong pemerintah dalam hal ini Presiden untuk dapat segera mewujudkan rekonsiliasi nasional di bidang ekonomi sesegera mungkin. Dan apabila gagasan ini terwujud, saya yakin dan saya percaya keadilan dan kesejahteraan rakyat kita akan segera terrealisasi dan mendorong kehidupan bangsa kita dan seluruh komponen bangsa menjadi lebih sejahtera dari yang saat ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Yang Mulia Ketua MPR Republik Indonesia, Bapak Haji Bambang Susatyo SE MBA, dimohon dengan hormat tetap di tempat untuk menerima cenderamata yang diberikan oleh Sekretaris Direktoral Jenderal Pajak, Bapak Penny Hirianto, yang didampingi oleh Ketua Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia, Bapak Profesor Dr. Gunadi CAAK MSc. Kepada Bapak kami persilakan untuk mengambil tempat di depan. Kami persilakan untuk bapak-bapak berfoto bersama. Anggota Senat. Dimohon kepada Bapak Yang Mulia untuk tetap di tempat. Terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Ketua MPR Republik Indonesia, Bapak Haji Bambang Susatyo. Dan kami persilakan untuk kembali ke tempat.
Para hadirin yang kami hormati, berikut ini akan kami bacakan wisudawan wisudawati lulusan terbaik dan yang lulus dengan pujian. Dan diikuti dengan penyerahan piagam penghargaan oleh Bapak Profesor Dr. Gunadi, CA.AK. MSc. Untuk konsentrasi akuntansi pajak dengan IPK 3,79 atas nama Maria Santini Roja, SSTPA, putri dari pasangan Bapak Agustinus Tae dan Ibu Yolenta W. Dan untuk konsentrasi manajemen pajak dengan IPK 3,62 atas nama Nova Rotuasari, SSTPA, putri dari pasangan Bapak Tony Pasaribu dan Ibu Meni Raja Guguk. Kepada Saudari Maria Santini Roja, SSTPA, dan Nova Rotuasari, SSTPA, untuk menjemput orang tua maju ke depan menerima penghargaan yang akan diserahkan oleh Profesor Dr. Gunadi, CA.AK. MSc. Kami mohon kepada Bapak Profesor Dr. Gunadi, CA.AK. MSc, untuk menyerahkan piagam penghargaan. Kami minta kesediaan Bapak Pro. Sampai semuanya. Kami minta kesediaan Bapak Profesor Dr. Chip Ismail SH MBA MM dan Profesor untuk berfoto bersama. Ya, kepada Bapak Profesor Dr. Chip Ismail dan Bapak Profesor Dr. Gunadi serta kedua orang tua untuk kembali ke tempat semula.
Kami mohon kesediaan Bapak Dr. Mahfud Siddiq, MSc. Jadi aku sebut yang Siska. Iya. Aku sekarang namanya Siska sekarang Siska sampai Pak Rito mah habis Livia di dari Livia Sri Rama udah kan 4, 5, 6 1, 2, 3 Renata. Aku bilang aja yang damping sekolah Bu, aku Pak Ansari Utang aja. Bukan. Orangnya ganti sayang. Sekarang udah ada itu Pak Haji Purnomo sama Pak. Mana namanya Pak? Siapa namanya? Ibu atau mungkin dengan gelar kurang maju. Selanjutnya, Livia Vanessa SSTPA dengan IPK 3,58. Teresi Sari Ulina Boru Marmata SSTPA dengan IPK 3,58. Nindi Ega Rosma Yunita SSTPA dengan IPK 3,56. Risa Nurul Aini SSTPA dengan IPK 3,56. Margareta Lani Yunita SSTPA dengan IPK 3,56. Kami mohon kesediaan Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak, Bapak Penny Hirianto, untuk memberikan piagam penghargaan yang didampingi oleh Bapak Ketua Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia. Lagi diajar gimana apa itu? Sengaja lepas toh, sengaja lepas itu atau kebun sembunyi. Lima lagi. Isu berapa ya? 20-an? 20 tuh? Isu 20 tuh? Jadi 10 lagi ya? Kepada Bapak Penny Hirianto kami ucapkan terima kasih dan untuk itu kami persilahkan untuk duduk kembali. Selanjutnya, Kartika Dwi Rahayu SSTPA dengan IPK 3,55. Posma Ayu Erdina SSTPA dengan IPK 3,54. Arum Puspasari SSTPA dengan IPK 3,54. Bella Safira Hevani SSTPA
dengan IPK 3,54. Merlita Monica SSTPA dengan IPK 3,53. Kami mohon berkenan kepada Bapak Profesor Dr. A. Ansari Aritonang, SE, SH, MH, untuk memberikan piagam penghargaan yang didampingi oleh Bapak Ketua Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia. Saya bilang, kau cukup dari pipet 2,00 sertifikat. 2,00 tiga sertifikat. Itu kau itu mesti baca tuh. Canda kau antar ke depan. Jemput canda ke depan. Lonte yang di diskon itu. Lonte diskon. Kau mau cuma ke depan. Habis itu kau suruh lonte kau yang panggung. Kau yang menghidap mereka. Terima kasih. Kepada Bapak Profesor Dr. A. Ansari Aritonang, SE, SHMH, kami ucapkan terima kasih. Dan untuk itu kami persilakan duduk kembali. Selanjutnya, Gabriel Mikhail Lodowik Banunaik, SSTPA, dengan IPK 3,53. Raden Ayu Siti Sakina Arifa, SSTPA, dengan IPK 3,52. Veronica Ina Pereta, SSTPA, dengan IPK 3,51. Kami minta kesediaan Bapak Dr. Andus Hadi Purnomo, AKCA MBA, untuk menyerahkan piagam penghargaan yang didampingi oleh Bapak Profesor Dr. Gunadi. Rika, ada air situ. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andus Hadi Purnomo, AKCA MBA, dan kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dan kepada Bapak Profesor Dr. Gunadi, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Pasti itu yang duduk. Dong. Pasti itu yang duduk yang maju. Selanjutnya menyanyikan lagu daerah dengan judul Butet dan Ampar-Ampar Pisang yang dibawakan oleh Paduan Suara Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia.
gurila damar darurat talebute damar gurila damar darurat talebute Doge, 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 doge. Bute di manusia doa manuale bute namar gurila namar darurat ale bute namar gurila namar darurat ale bute Doge, 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 doge. Di pangsiam doang alebute damar gurila damar darurat alebute damar gurila damar darurat alebute Pisang, pisangku baru masak. Ampar
sambutan wisudawan Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia yang diwakili oleh Saudari Maria Santiroja SSTPA. Kepada saudari kami persilakan. Yang saya hormati Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia yang pada hari ini diwakili oleh Sekretaris Jenderal Direktur Jenderal Pajak. Yang saya hormati Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3. Yang saya hormati Pembina YP3I. Yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia beserta pegawai dan staf. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua wisudawan wisudawati serta teman-teman seperjuangan dan para undangan yang saya kasihi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Ya, saya tahu ini sudah siang, tapi mengetes bagaimana semangat teman-teman wisudawan wisudawati masih semangat pagi. Ya, baik. Keberadaan dan kebersamaan kita pada siang hari ini merupakan bagian yang tak terpisahkan untuk hari esok. Hari esok memang memiliki dinamikanya tersendiri, tetapi apapun yang terjadi pada hari ini merupakan langkah yang harus kita tempuh untuk menggapai hari esok. Karena tanpa ada hari ini, maka takkan mungkin ada hari esok. Cukup sekian sambutan ini, saya haturkan terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Maria Santiroja SSTPA dan kami persilakan untuk duduk kembali. Para hadirin yang kami hormati, acara berikutnya yaitu pengucapan janji wisudawan yang akan dibacakan oleh Franciscus Yuliaman Gule, SSTPA, dan diikuti oleh seluruh wisudawan wisudawati secara serentak. Kepada para wisudawan wisudawati, dimohon untuk berdiri. Cek setrika. Janji wisudawan wisudawati. Satu, kami para wisudawan wisudawati Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia berjanji akan menjunjung tinggi norma-norma profesionalisme dalam keahlian kami masing-masing. Dua, kami para wisudawan wisudawati Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia berjanji akan senantiasa setia dan berbakti kepada alma mater yang kami cintai dan agungkan, Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia,
3. Kami para wisudawan wisdawati Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia berjanji akan mengabdikan diri kepada rakyat, bangsa serta negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Terima kasih. Kepada para wisudawan wisdawati dipersilahkan untuk duduk kembali. Pemberian cindramata kepada grup paduan suara Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia kepada Saudari Herlina Theodensia Dedoke, mohon maju ke depan, yang akan diberikan cindramata oleh Ibu Rumiris Tambunan SH. Kepada Ibu Rumiris Tambunan SH kami persilakan. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Rumiris Tambunan SH dan kami persilakan untuk duduk kembali. Penutupan sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia oleh Bapak Profesor Dr. Gunadi CAAK MSc. Kepada Bapak Profesor Dr. Gunadi CAAK MSc dipersilakan. Bapak-bapak dan Ibu sekalian serta para wisudawan dan wisudawati beserta orang tua yang kami hormati. Ini sebelum kami tutup, ini barangkali tadi konduktor kita kan mendapat karangan bunga tapi belum diperkenalkan. Mungkin ada baiknya kita sampaikan bahwa paduan suara ini dipimpin oleh Saudara Herlina. Herlina ini nama terkenalnya adalah Lentin, ya. Dia adalah alumni STPI. Dan di samping profesinya sebagai pimpinan paduan suara, beliau ini jelek-jelek punya kantor konsultan pajak juga, Pak. Punya konsultan pajak, kemudian beliau ini masih kuliah di S2 Mercu Buana. Ya. Nah, cuma masalahnya apakah STMJ atau tidak, ya silakan aja hubungi sendiri saja gitu. Kemudian para MC kita ini Tri dan adik dan teman-teman ya, juga mahasiswa STPI. Mahasiswa STPI. Kami menyampaikan terima kasih kepada mereka semua, khususnya paduan suara ini. Tanpa mereka ini kan kurang meriah gitu Pak. Jadi kita kelihatannya kesepian di sini gitu. Bapak Ibu sekalian, kami menyampaikan terima kasih, ya, terutama kepada Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak, Pak Penny, dan juga kepada yang terhormat Bapak
Hadi Purnomo atas orasi ilmiahnya yang cukup menantang kita semua ya. Dan barangkali mungkin ide pajak tanpa pemeriksaan itu yang paling menarik. Tapi ini Pak Penny nggak usah khawatir nih Pak. Ya bisa diperiksa, cuma tekniknya lain Pak, gitu. Pakai IT gitu Pak. Itu di berbagai negara dengan IT, dengan apa? E-review itu tidak cuma 3%, tapi malah justru 95% diperiksa gitu Pak, diawasi gitu. Juga terima kasih kepada Pak Nono Hanafi, Pak Cip Ismail, kemudian Pak Lukman, Ibu Waluyo, Ibu Rumiris, Ibu Eni, Pak Pradana, dan juga pada Pak Nyuman dan Bu Sirama yang sudah dengan tekun mengikuti kita sampai akhir daripada acara ini. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan good afternoon, selamat siang. Sampailah kita pada akhir acara pada siang hari ini dan waktu kita untuk pulang. Terima kasih pada semua yang datang, khususnya pada Pak Penny Irjanto dan Pak Hadi Purnomo MBA, pada para wisudawan dan wisudawati, selamat berjuang. Semoga menjadi bagian generasi milenial yang taat membayar pajak untuk memajukan bangsa. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang Senat terbuka STPI dalam rangka wisuda Sarjana Sains Terapan Pajak ke-12 pada hari Sabtu Pahing 23 November 2019 atau 25 Rabiul Awal 1441 Hijriah tepat pukul 13.20 menit. Dengan ini dinyatakan ditutup. Ketua dan anggota Senat Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Senat Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia meninggalkan ruangan sidang. Musik
acara selanjutnya. Berikut ini akan kita dengarkan persembahan lagu khusus untuk orang tua atas kasih mereka, cinta mereka, dan pengorbanan mereka sehingga para wisudawan wisudawati dapat lulus pada hari ini dan bertahan di tanah rantau yang dibawakan oleh Saudara Franciscus Yulia Manggulu. Kami mohon untuk para wisudawan wisudawati untuk tetap di bangku masing-masing. Terima kasih. Untuk menghargai para orang tua. Jika tidak punya orang tua, terima kasih. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangku padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Oh Tuhan, kasih ibuku, dalam doaku berseru, tetesan mata yang kau tahu itu bahagia. Teteskan peluh untuk kebahagiaanku.